Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Srimadianti dari Prodi Teknik Informatika kelas 3C dengan NIM 23533821. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eh, jaringan menghubungkan kita pada poin 1.1. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita, seperti ketergantungan pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. Video pengalaman belajar Visco Networking Academy pada poin 1.2. Di sini ada videonya ya. Selanjutnya pada poin 1.3 yaitu tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah merubah kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Selanjutnya, pada poin 2.1 ada peran tuan rumah. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklarifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut sebagai alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Kemudian ada server. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya menyediakan informasi seperti email ataupun halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Berikut ada contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang ada 3 jenis, yaitu email, jaringan, dan mengajukan. Kemudian pada poin 2.2 ada komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah. Tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil di rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut dengan peer-to-peer.
Pada jaringan, pada gambar, PC berbagi cetak memiliki koneksi Universal Serial Bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan ke PC berbagi berkas. Selanjutnya, poin 2.3 ada perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Klik putar pada gambar untuk melihat animasi yang mengalir melalui jaringan. 2.4 yaitu perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan sama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Berikut adalah contoh yang lebih umum dalam fungsi perangkat perantara. Selanjutnya, pada poin 2.5 ada media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ada 3, yaitu kawat logam di dalam kabel. Yang kedua, serat kaca atau plastik dalam kabel. Yang ketiga, ada transmisi nirkabel. Selanjutnya pada poin 3.1 yaitu representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan, dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang berbentuk jaringan. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis atau gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik yang sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan operasi jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung satu sama lain. Ada kartu antarmuka jaringan, ada port fisik, dan antarmuka. Selanjutnya ada diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Selanjutnya, pada poin 4.1 yaitu jaringan berbagai ukuran. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer, hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, musik, dan lain-lain.
Jaringan kantor kecil dan kantor rumah memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Bagi banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk dan berkomunikasi dengan pelanggan. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada. Bahkan istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet merupakan kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Kemudian ada LAN dan WAN. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area luas atau WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat lain di area geografis yang kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di area geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil. LAN memiliki karakteristik khusus, yaitu LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, kantor gedung, dan lain-lain. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diberlakukan di tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat perantara seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan atau SP, atau penyedia layanan internet atau ISP. WAN memiliki karakteristik khusus, yaitu WAN menghubungkan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, bagian provinsi, negara, ataupun benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat dari LAN. Yang poin 4.3 ada internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung. Gambarnya tidak bisa diakses ya. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun, memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam, memerlukan penerapan teknologi yang standar dan konsisten yang diakui secara umum, serta kerjasama dari banyak lembaga administrasi jaringan. Ada organisasi yang dikembangkan untuk membantu menjaga struktur dan standarisasi protokol dan proses internet. Organisasi ini meliputi Internet Engineering Task Force, Internet Corporation for Access, Name and Number, dan Internet Architecture Board, ditambah banyak lainnya. Kemudian ada intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet, yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik satu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi.
Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama, perusahaan yang menyediakan akses dan pemasok dan kontraktor luar. Sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasien mereka. Kantor pendidikan setempat dapat menyediakan informasi anggaran dan personal kepada sekolah-sekolah di distriknya.